Buah itu sehat, kan? Tapi bagaimana jika saya katakan, buah yang Anda makan setiap pagi dengan niat sehat, diam-diam justru merusak kaki Anda, membuat lutut makin sakit, tumit makin berat, dan setiap tangga terasa seperti gunung. Ya, buah yang terlihat suci itu bisa jadi bom waktu untuk tubuh Bapak dan Ibu yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Dan yang paling mengejutkan, Anda mungkin baru saja memakannya tadi pagi sambil berkata, "Ini alami, ini menyehatkan." Padahal untuk tubuh usia 60 tahun ke atas, buah itu bisa jadi bom waktu. Saya Dr. Budi Hartono, dengan pengalaman 30 tahun di dunia medis, hari ini akan membongkar kebenaran pahit ini. Saya akan tunjukkan 7 buah yang terlihat suci, tapi ternyata bisa mempercepat kelemahan, nyeri, bahkan memperburuk radang sendi Anda. Dan yang lebih penting, saya akan bagikan 5 jenis buah emas yang justru akan menguatkan kaki Anda, melancarkan peredaran darah, dan menghilangkan nyeri. Jika Anda merasa video ini penting dan ingin terus mendapatkan informasi jujur tentang kesehatan lansia, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tubuh tidak menunggu, dan informasi yang terlambat bisa berakibat besar. Jika Anda merasa tips ini bermanfaat, tulis angka 10 di kolom komentar. Jika ada pertanyaan lain, tulis angka 1 dan pertanyaan Anda. Saya akan membaca dan membalas semua komentar Anda. Mari kita mulai dengan pahlawan pertama kita, buah naga. Ini bukan sekadar buah cantik, tapi sebuah anugerah bagi kaki dan energi Anda. Buah naga adalah rahasia untuk merasakan darah mengalir lebih lancar, seperti sungai yang jernih, membawa tenaga ke setiap ujung jari kaki Anda. Mengapa buah naga begitu istimewa? Buah ini kaya akan antioksidan bernama beta-cyanin. Zat ini membantu pembuluh darah tetap elastis, mencegah sumbatan yang sering terjadi pada usia lanjut. Selain itu, seratnya yang tinggi membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Tidak ada lagi lonjakan gula yang bisa merusak sirkulasi dan membuat Anda lemas. Ibu Fatimah, seorang nenek 68 tahun, sering mengeluh kakinya kesemutan dan cepat lelah. Setelah rutin mengonsumsi setengah buah naga setiap pagi selama 3 minggu, beliau merasa kakinya lebih ringan dan bisa jalan-jalan pagi lebih jauh tanpa rasa pegal. Ini kisah nyata yang memberi harapan. Bagaimana cara terbaik mengonsumsinya? Cukup setengah buah naga ukuran sedang setiap pagi sebagai sarapan atau sebagai camilan sore. Anda bisa mencampurnya dengan yogurt tawar atau dibuat jus tanpa gula tambahan. Buah naga sangat mudah ditemukan di pasar tradisional, harganya terjangkau, dan selalu ada sepanjang tahun di Indonesia. Pilihlah buah naga yang warnanya cerah, tapi tidak terlalu lembek, menandakan kematangan sempurna. Hindari buah naga yang terlalu matang, karena kandungan gulanya bisa lebih tinggi. Jadi, jika Anda ingin kaki terasa ringan, darah mengalir lancar, dan energi stabil sepanjang hari, buah naga adalah pilihan yang tepat. Ini adalah obat alami yang lezat dan mudah didapat. Jika Bapak Ibu setuju bahwa buah naga adalah pilihan cerdas, tulis angka 1 di kolom komentar. Selanjutnya, mari bicara tentang ceri. Jangan remehkan buah mungil berwarna merah ini. Ceri adalah penumpas asam urat dan nyeri sendi yang sangat efektif. Jika Anda sering merasakan nyeri menusuk di jempol kaki atau pergelangan tangan bengkak karena asam urat, ceri bisa menjadi solusi alami Anda. Rahasia kekuatan ceri terletak pada kandungan antosianin yang tinggi. Ini adalah anti-inflamasi alami yang sangat kuat. Antosianin bekerja dengan cara mengurangi produksi asam urat dalam tubuh dan juga meredakan peradangan di sendi. Pak Slamet, seorang kakek 72 tahun, seringkali tidak bisa tidur karena nyeri di jempol kaki dan pergelangan kakinya bengkak.
Setelah mencoba makan segenggam kecil ceri setiap hari, dalam 2 minggu, nyerinya berkurang drastis. Beliau bahkan bisa memakai sandalnya lagi dengan nyaman. Bagaimana mengonsumsi ceri? Cukup segenggam kecil, sekitar 10 hingga 15 buah ceri segar setiap hari. Anda bisa memakannya langsung, atau mencampurnya ke dalam salad buah. Meskipun ceri mungkin sedikit lebih sulit ditemukan di pasar tradisional Indonesia, atau harganya sedikit lebih mahal dibanding buah lokal lain, manfaatnya sangat besar untuk masalah asam urat dan nyeri sendi. Anggap saja ini investasi kecil untuk kenyamanan kaki dan sendi Anda. Pilihlah ceri yang berwarna gelap untuk mendapatkan antioksidan maksimal. Jadi, jangan remehkan si kecil ceri. Kekuatannya dalam menumpas asam urat dan peradangan sendi bisa jadi penyelamat kaki Anda. Apakah Bapak Ibu pernah mencoba ceri untuk nyeri sendi? Bagikan pengalaman Anda dengan menulis angka 2 di kolom komentar. Sekarang, mari kita bahas alpukat. Buah ini adalah sahabat terbaik untuk otot dan pelumas sendi alami Anda. Jika lutut sering kaku, sulit ditekuk, atau Anda merasa sendi-sendi berderit saat bergerak, alpukat adalah jawabannya. Mengapa alpukat begitu ajaib? Buah ini kaya akan lemak sehat, terutama omega 9. Lemak sehat ini bukan hanya baik untuk jantung, tapi juga membantu mengurangi peradangan sistemik di seluruh tubuh. Selain itu, alpukat mengandung vitamin E dan fitonutrien yang bekerja sebagai pelumas alami untuk sendi. Bayangkan, sendi Anda seperti engsel pintu yang berkarat. Alpukat adalah oli yang membuatnya kembali bergerak mulus tanpa suara. Lemak sehat di alpukat juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, memberikan energi yang berkelanjutan tanpa lonjakan yang merugikan. Ibu Kartini, seorang nenek 65 tahun, sering merasa lututnya kaku dan sulit bergerak di pagi hari. Setelah rutin menambahkan 1/4 hingga setengah buah alpukat ke sarapannya, dalam sebulan beliau merasa lututnya lebih lentur dan langkahnya lebih ringan. Beliau bahkan bisa jongkok tanpa rasa sakit. Bagaimana cara terbaik mengonsumsi alpukat? Cukup satu porsi kecil, sekitar 1/4 hingga setengah buah alpukat ukuran sedang, setiap hari. Anda bisa memakannya langsung, mencampurnya ke dalam salad, atau menjadikannya smoothie tanpa gula. Hindari menambahkan gula atau susu kental manis yang manis. Alpukat mudah ditemukan di pasar dan supermarket, terutama saat musimnya. Pilihlah alpukat yang sudah matang tapi tidak terlalu lembek. Jadi, jika Anda ingin sendi Anda bergerak mulus seperti oli baru, dan otot-otot Anda kuat untuk menopang tubuh, alpukat adalah pilihan yang tidak bisa Anda lewatkan. Cobalah rasakan perbedaannya. Jika Anda ingin sendi Anda lebih fleksibel, tulis angka 3 di kolom komentar. Selanjutnya, pepaya. Buah ini bukan hanya pembersih usus yang hebat, tapi juga penyelamat pencernaan Anda dan sumber energi ringan yang sering diabaikan. Jika Anda sering merasa kembung, sembelit, atau energi cepat habis setelah makan, pepaya bisa jadi solusinya. Pepaya mengandung enzim papain yang sangat kuat. Enzim ini membantu memecah protein dan melancarkan proses pencernaan. Untuk tubuh yang menua, pencernaan seringkali melambat. Akibatnya, nutrisi tidak terserap sempurna, dan sisa makanan menumpuk menyebabkan kembung dan kelelahan. Pepaya membantu membersihkan usus Anda, memastikan penyerapan nutrisi optimal. Dengan pencernaan yang lancar, tubuh Anda akan mendapatkan energi lebih efisien. Bapak Hadi, seorang kakek 70 tahun, sering merasa lemas dan sulit buang air besar. Setelah rutin makan pepaya setiap pagi, dalam seminggu beliau merasakan pencernaannya jauh lebih baik dan energinya bertambah. Beliau tidak lagi merasa kembung sepanjang hari. Bagaimana cara mengonsumsi pepaya yang paling efektif? Cukup satu potong besar pepaya, sekitar 200 gram, setiap pagi setelah bangun tidur.
Anda bisa memakannya langsung sebagai sarapan ringan. Pepaya adalah buah yang sangat mudah ditemukan di Indonesia. Harganya sangat terjangkau dan selalu tersedia sepanjang tahun. Pilihlah pepaya yang sudah matang, berwarna oranye kemerahan, dan memiliki aroma manis. Jadi, untuk pencernaan yang lancar, energi yang stabil, dan perut yang nyaman sepanjang hari, jadikan pepaya bagian dari rutinitas harian Anda. Ini adalah cara sederhana dan murah untuk menjaga kesehatan usus Anda. Jika Anda ingin pencernaan yang lebih baik, tulis angka 4 di kolom komentar. Terakhir, mari kita bahas pir. Buah ini adalah perisai antiinflamasi dan penurun gula alami yang luar biasa. Jika Anda khawatir tentang peradangan kronis yang bisa memicu nyeri sendi atau fluktuasi gula darah yang membuat Anda lemas, pir adalah jawabannya. Pir kaya akan serat larut, terutama pektin dan juga antioksidan kuat seperti flavonoid. Serat larut membantu mengontrol kadar gula darah dengan memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah. Ini sangat penting bagi lansia yang metabolismenya melambat. Antioksidan dalam pir juga bekerja sebagai perisai, memerangi peradangan di tingkat seluler. Ini bisa membantu mengurangi nyeri dan kekakuan pada sendi. Ibu Nur, seorang nenek 66 tahun, sering merasakan nyeri di pergelangan tangan dan kadar gulanya sering naik turun. Setelah mengonsumsi satu buah bir setiap hari sebagai camilan, dalam 4 minggu nyerinya berkurang dan energi beliau terasa lebih stabil sepanjang hari. Bagaimana cara mengonsumsi pir? Cukup satu buah pir ukuran sedang setiap hari. Anda bisa memakannya langsung dengan kulitnya, karena sebagian besar serat dan antioksidan ada di sana. Pir mudah ditemukan di pasar tradisional dan supermarket, dan harganya relatif terjangkau. Pilihlah pir yang terasa padat dan tidak ada memar. Jadi, untuk perisai antiinflamasi yang kuat dan kontrol gula darah alami, jadikan pir sebagai bagian dari diet Anda. Ini adalah cara sederhana dan lezat untuk melindungi tubuh Anda dari dalam. Jika Anda ingin tubuh lebih terlindungi dari peradangan, tulis angka 5 di kolom komentar. Sekarang, mari kita bicara tentang 7 buah yang mungkin Anda anggap sehat, tapi sebenarnya bisa memperburuk kondisi kaki, lutut, dan energi Anda. Ingat, informasi ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberi Anda pengetahuan agar bisa membuat pilihan yang lebih baik. Pertama, nanas. Ya, nanas. Meskipun kaya vitamin C, nanas mengandung enzim bromelain yang bisa memicu peradangan pada sendi yang sudah sensitif, terutama jika dikonsumsi berlebihan. Gula alaminya juga cukup tinggi, bisa memicu lonjakan gula darah yang tidak baik untuk sirkulasi. Kedua, pisang. Pisang memang sumber energi instan, tapi kandungan gulanya sangat tinggi. Untuk lansia dengan metabolisme lambat, gula ini bisa cepat berubah menjadi lemak, membebani sendi, dan memicu peradangan. Potasiumnya bagus, tapi jika tubuh tidak bisa memproses gula dengan cepat, efek negatifnya lebih besar. Ketiga, anggur. Anggur, terutama yang manis, mengandung fruktosa yang tinggi. Fruktosa dalam jumlah besar bisa membebani hati, meningkatkan asam urat, dan menyebabkan peradangan sendi. Anggur juga mudah difermentasi di usus, bisa menyebabkan kembung. Keempat, semangka. Semangka memang menyegarkan, tapi kandungan gulanya sangat tinggi. Meskipun banyak air, gula yang masuk ke tubuh dalam jumlah besar bisa memicu lonjakan insulin yang tidak baik untuk penderita diabetes atau mereka yang rentan radang sendi. Kelima, jeruk. Jeruk, terutama yang sangat asam, bisa meningkatkan kadar asam dalam tubuh. Bagi sebagian lansia, kelebihan asam ini bisa memperburuk kondisi radang sendi atau memicu nyeri lambung. Gula alaminya juga perlu diwaspadai. Keenam, apel hijau. Meskipun sering dianggap sehat karena seratnya, apel hijau punya tingkat keasaman yang cukup tinggi.
Ini bisa memicu ketidaknyamanan pencernaan dan berpotensi memperburuk kondisi asam urat pada beberapa individu yang sensitif. Ketujuh, dan ini sering mengejutkan, adalah mangga. Mangga, terutama yang sangat manis dan matang, adalah bom gula. Kandungan gulanya bisa sangat tinggi, memicu lonjakan gula darah yang drastis. Ini bisa menyebabkan kelelahan mendadak dan memicu peradangan di seluruh tubuh. Memilih buah bukan hanya tentang rasanya, tapi tentang bagaimana tubuh Anda meresponsnya, terutama di usia senja. Tubuh Anda berbeda, dan kebutuhannya juga berbeda. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ingatlah ini. Tubuh Anda adalah kuil Anda, dan Anda memiliki kekuatan untuk memilih bahan bakar terbaik untuknya. Memilih buah yang tepat bisa menjadi kunci untuk mendapatkan kembali kebebasan Anda, mengurangi nyeri, dan hidup lebih mandiri di usia 60 tahun ke atas. Jangan biarkan kepercayaan lama menipu Anda. Anda sekarang memiliki pengetahuan yang kuat. Ini bukan tentang diet ketat yang menyiksa, tapi tentang pilihan cerdas yang memberdayakan. Pilihan sederhana yang bisa membuat perbedaan besar dalam kualitas hidup Anda. Saya tahu rasanya ketika kaki terasa berat, lutut berdenyut, dan setiap langkah adalah perjuangan. Tapi saya juga tahu, tubuh Anda memiliki kapasitas luar biasa untuk menyembuh dan pulih, asalkan Anda memberinya nutrisi yang benar. Ini adalah investasi terbaik yang bisa Anda lakukan untuk diri sendiri. Jangan tunda lagi. Mulailah hari ini. Ambil satu langkah kecil. Mungkin dengan mengganti pisang pagi Anda dengan buah naga, atau menambahkan sepotong alpukat ke salad Anda. Setiap perubahan kecil adalah langkah besar menuju kesehatan yang lebih baik. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tolong bagikan kepada keluarga, teman, atau siapapun yang Anda sayangi, terutama mereka yang sudah berusia lanjut, karena informasi ini bisa mengubah hidup mereka. Dan saya ingin mendengar cerita Anda. Apakah Anda sudah mencoba salah satu buah emas ini? Atau ada pertanyaan lain yang ingin Anda ajukan? Tulis di kolom komentar di bawah. Saya akan membaca setiap komentar Anda. Ingat, usia hanyalah angka. Semangat dan kemampuan Anda untuk mandiri bisa terus menyala terang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan penuh semangat.